Sendok sayur di tanganku jatuh saat cairan hangat ketuban mulai membanjiri kakiku di lantai. Di luar, suara tawa keluarga besar masih riuh menikmati daging kurban Idul Adha. Sementara Ibu Salmah, ibu mertuaku, malah membentakku dan menyuruhku cepat mengangkat panci gulai raksasa yang mendidih. Tepat saat tubuhku ambruk dan pingsan di tengah tumpahan kuah panas, suamiku, Arga, baru saja menginjakan kaki di rumah setelah berlari dari apotek. Begitu dia melihatku terkapar bersimbah darah dan mendengar rekaman video kelakuan kejam ibunya sendiri, suamiku yang paling penyabar itu mendadak mengamuk, membanting meja kaca hingga hancur, dan meneriakkan kata-kata yang membuat seluruh keluarga besar terdiam membeku. Sebelum kita lanjut, absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian mendengarkan cerita ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehat jasmani rohani, serta dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perintah di pagi raya. Gawai di atas nakas bergetar pelan. Aku membuka mata dengan rasa pegal yang luar biasa di area pinggang belakang. Perutku yang sudah membuncit sangat besar di usia kehamilan 9 bulan ini terasa sangat kencang dan kaku pagi ini. Aku melirik jam dinding di atas lemari. Jarum masih menunjukkan pukul 4:30 pagi. Di sampingku, Arga masih tertidur lelap dengan napas yang teratur dan berat. Dia baru saja bisa memejamkan mata pukul 2 pagi tadi setelah seharian penuh membantu panitia kurban di masjid lingkungan rumah kami. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu kamar terdengar sangat kasar, keras, dan tidak sabaran. Aku terperanjat kaget dari posisi tidurku, membuat otot perut bawahku kembali meremang kencang dan nyeri. Risa, sudah subuh. Cepat bangun dan langsung ke dapur. Keluarga besar dari kota seberang mau datang siang nanti. Semua hidangan utama harus sudah siap di meja. Suara ibu mertuaku, Ibu Salmah, melengking dengan nada memerintah dari balik pintu kayu kamar kami. Ketukan kasar itu membuat Arga langsung terduduk dengan mata yang masih merah karena kurang tidur. Dia mengusap wajahnya dengan kasar lalu menatapku dengan pandangan yang sangat khawatir. Tangan kanannya bergerak memegang perutku yang terasa sekeras batu. Kamu kuat, sayang? Kalau tidak enak badan, biar aku yang keluar dan bicara langsung pada ibu. Bisik Arga dengan suara seraknya yang khas orang baru bangun tidur. Aku mencoba mengulas senyum tipis dan menggelengkan kepala pelan. Tidak apa-apa, Mas. Paling ibu cuma minta bantu masak gulai daging seperti biasanya. Namun, begitu kami membuka pintu kamar, Ibu Salmah ternyata sudah berdiri tegak di depan koridor dengan selembar kertas catatan panjang di tangan kanannya. Wajahnya tampak segar tanpa beban, sangat berbanding terbalik dengan kondisiku yang tampak pucat dan lemas. Ini daftar menu yang harus kamu selesaikan sebelum siang. Gulai kambing 2 panci besar, sate kambing 500 tusuk, tongseng, rica-rica pedas, dan sop tulang sumsum. Ingat, bumbu sate untuk anak-anak jangan diberi cabai sama sekali, dan kuah gulainya harus kental tidak boleh encer. Perintah Ibu Salmah tanpa sedikit pun bertanya bagaimana kondisi fisikku pagi ini. Arga mengambil kertas catatan itu dengan dahi yang berkerut sangat dalam. Ibu, Risa ini sedang hamil besar. Usia kandungannya sudah masuk 9 bulan. Tinggal hitungan minggu atau hari saja buat dia melahirkan. Kenapa menu masakannya banyak sekali seperti ini? Siapa yang nanti bantu Risa di dapur? Ibu Salmah mendengus remeh, lalu melipat kedua tangannya di depan dada dengan angkuh. Siapa lagi kalau bukan Risa sendiri? Masa tamu jauh yang baru datang mau disuruh kerja di dapur? Tidak sopan. Hamil itu proses alami, Arga, bukan sebuah penyakit. Dulu ibu waktu mengandung kamu juga tetap angkat ember air sumur sendiri. Tetap masak untuk orang satu RT setiap ada acara. Jangan membuat menantumu ini jadi perempuan manja yang lembek.
Suasana koridor depan kamar kami mendadak berubah menjadi sangat senyap. Arga mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat di sisi celana, menahan sekuat tenaga amarahnya agar tidak membentak ibunya sendiri di pagi hari raya yang suci ini. Aku segera memegang lengan suamiku dengan lembut, memberikan isyarat mata agar dia tidak memperpanjang perdebatan yang bisa merusak suasana. Setelah Arga pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu, aku berjalan dengan langkah yang sangat pelan dan terseret menuju area dapur belakang. Di atas lantai dapur, 3 baskom ukuran raksasa yang penuh dengan potongan daging kurban sudah mengantre untuk diolah. Disitulah aku sadar, hari ini tubuhku akan dipaksa bekerja melampaui batas kemampuannya. Asap dan keringat sendirian. Matahari pagi mulai merayap naik, dan suhu di dalam area dapur kecil ini mulai terasa panas menyengat. Aku sudah berdiri di depan meja talenan selama hampir 3 jam penuh tanpa jeda sekecil pun. Tanganku terus bergerak memotong bumbu-bumbu dapur, mengiris ratusan siung bawang merah yang membuat mataku terasa sangat perih dan berair, serta memotong serat daging kambing yang tebal dan alot. Pinggang belakangku rasanya sudah seperti mau patah menjadi 2 bagian. Setiap 30 menit sekali, bayi di dalam kandungan perutku menendang dengan sangat keras, membuatku terpaksa harus mencengkeram pinggiran wastafel dapur hanya untuk menahan rasa nyeri yang menjalar. Dari arah ruang tengah rumah, suara tawa yang sangat riuh dan ramai sudah mulai terdengar bergemuruh. Mobil dan motor milik saudara-saudara Arga yang berasal dari luar kota mulai berdatangan satu persatu memenuhi halaman depan rumah yang luas. Rumah besar milik keluarga mertuaku ini mendadak berubah menjadi sangat meriah oleh obrolan hangat khas Lebaran Idul Adha. Wah, aroma kuah gulainya sudah wangi sekali sampai ke depan. Mbak Salmah. Suara Tante Widya terdengar memberikan pujian dari arah ruang makan utama. Ibu Salmah menyahut dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar bisa terdengar oleh seluruh tamu yang sedang berkumpul di ruang tamu depan. Iya, dong. Widya, menantuku itu kan memang sehari-harinya membuka usaha catering rumahan kecil-kecilan. Jadi, untuk urusan dapur hari ini sengaja semua tugas saya serahkan ke dia sepenuhnya. Biar rasa makanannya mantap dan tidak memalukan keluarga. Aku yang berada di dalam dapur pengap hanya bisa menghela napas panjang mendengar ucapan itu. Pujian dari Ibu Salmah sama sekali tidak terdengar seperti sebuah sanjungan yang tulus di telingaku, melainkan terasa seperti sebuah rantai tak terlihat yang mengikat tubuhku agar tidak meninggalkan area dapur ini sebelum semua masakan habis. Tidak ada satupun dari saudara perempuan Arga, sepupu, atau para tante yang melangkahkan kaki masuk ke dapur untuk sekadar bertanya apakah aku membutuhkan bantuan kecil atau tidak. Mereka semua duduk dengan sangat nyaman di ruang tengah yang sejuk karena embusan AC, menikmati toples-toples kue kering dan es sirup manis yang sebenarnya juga sudah kusiapkan sendiri sejak semalam suntuk. Arga masuk ke area dapur dengan membawa beberapa karung arang hitam untuk membakar sate di halaman belakang. Wajah suamiku langsung berubah menjadi sangat keras dan tegang saat melihat kening dan leherku sudah dipenuhi oleh peluh yang bercucuran deras, hingga membasahi kain daster sederhanaku. Dia segera meletakkan karung arang itu di lantai lalu berjalan cepat mendekatiku, mengambil alih pisau dapur yang sedang kupegang. Kamu duduk sekarang juga, Risa. Biar aku yang melanjutkan memotong sisa daging kambing ini. Kamu sudah berdiri terus sejak subuh tadi, kata Arga dengan nada suara yang tegas namun diucapkan dengan berbisik agar tidak memicu keributan. Arga, ngapain kamu ikut-ikutan di dapur seperti itu? Laki-laki itu tugasnya di luar, mengurus pembakaran sate di halaman belakang. Jangan malah ikut campur urusan perempuan di dalam dapur. Tidak pantas dilihat oleh om-omu yang sedang berkumpul di depan. Seru Ibu Salmah yang tiba-tiba saja muncul di ambang pintu dapur dengan mata melotot. Arga menatap ibunya sendiri dengan tatapan mata yang sangat tidak suka dan dingin. Risa sudah sangat kelelahan. Ibu, wajahnya sudah pucat sekali seperti itu. Kalau tidak saya bantu sekarang,
Semua masakan ini tidak akan pernah selesai tepat waktu sebelum siang nanti. Ya makanya istrimu itu harus dipercepat gerakannya. Jangan lelet seperti siput. Sudah tahu tamu-tamu dari jauh sudah pada lapar. Dia malah mau santai-santai di dapur. Cepat kamu keluar. Arga, bantu Omu di halaman. Sahut Ibu Salma dengan nada suara yang ketus lalu menarik lengan Arga secara paksa untuk keluar dari dapur. Aku kembali ditinggalkan seorang diri di tengah kepulan asap bumbu tongseng yang mulai memenuhi ruangan dapur yang sempit ini. Embusan angin yang hilang. Waktu menunjukkan pukul 11 siang tepat. Rasa nyeri di perut bagian bawahku kini tidak lagi datang sesekali, melainkan mulai muncul secara teratur setiap 15 menit sekali tanpa bisa kuhentikan. Perutku rasanya seperti sedang diperas dengan sangat kuat dari dalam, membuat irama napasku menjadi sangat pendek, dangkal, dan patah-patah. Aku berjalan dengan langkah gemetar mendekati sebuah kipas angin dinding ukuran kecil yang terpasang di sudut dinding dapur. Mencoba mencari sedikit embusan udara segar karena dadaku sudah terasa sangat sesak oleh kepulan asap arang sate yang masuk melalui celah ventilasi halaman belakang. Namun, baru 2 menit aku berdiri diam di depan kipas angin tersebut. Sebuah tangan dengan gerakan kasar langsung mematikan saklar listriknya dari samping. Aku menoleh refleks dan mendapati Ibu Salma sedang berdiri menatapku dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa jengkel dan tidak senang. Jangan menyalakan kipas angin di dalam dapur ini, Risa. Nanti abu dari pembakaran arang sate di halaman belakang malah terbang masuk ke dalam panci gulai yang sedang mendidih. Lagi pula, perempuan yang sedang hamil besar itu tidak boleh terlalu banyak terkena embusan angin. Nanti kamu malah masuk angin dan gerakan kerjamu tambah malas. Bentak Ibu Salma tanpa memedulikan kondisiku sedikit pun. Tapi, Ibu, dada saya sesak sekali karena asap masakan. Perut bagian bawah saya juga sudah mulai terasa sangat sakit dan kencang. Kataku dengan suara yang bergetar menahan tangis, mencoba meminta sedikit saja pengertian dari sosok wanita di depanku ini. Halah! Itu cuma alasan malasmu saja karena tidak mau menyelesaikan pekerjaan berat hari ini. Ingat ya Risa, semua keluarga besar suamimu berkumpul di rumah ini karena mereka ingin menikmati hidangan masakan rumah yang segar. Jangan sampai kamu merusak seluruh reputasi acara hari ini hanya karena sifat manjamu yang berlebihan itu. Kata Ibu Salmah lalu melemparkan kain lap kotor ke atas meja dapur sebelum akhirnya melangkah pergi keluar kembali ke ruang tamu depan. Aku menggigit bibir bawahku dengan sangat erat untuk menahan agar suara tangisku tidak pecah di dalam dapur. Air mata kemarahan dan rasa sakit fisik yang luar biasa mulai menggenang deras di sudut mataku. Aku melihat ke arah cermin kecil yang tergantung di dekat pintu kamar mandi dapur. Wajahku benar-benar sudah kehilangan warna aslinya. Sangat putih bersih seperti lembaran kertas tanpa darah. Kedua kakiku bergetar hebat saat aku mencoba berjalan kembali ke depan tungku kompor besar untuk mengaduk gulai kambing yang bergolak di dalam panci aluminium ukuran raksasa. Jangan sekarang keluar ya. Nak, tolong bertahan sebentar lagi di dalam perut ibu. Tunggu sampai semua acara keluarga ini selesai siang nanti. Bisikku pada bayi di dalam kandunganku sambil terus menggunakan tangan kiri untuk mengusap perutku yang terasa sekeras batu. Di luar sana, suara tawa dan candaan keluarga besar Arga terdengar semakin keras bergemuruh. Sangat kontras dengan penderitaan fisik dan batin yang sedang kuhadapi seorang diri di dalam ruangan dapur yang pengap dan panas ini. Bisikan di balik dinding. Aku melangkah keluar dari area dapur dengan sangat hati-hati sambil membawa satu teko kaca ukuran besar yang berisi es teh manis untuk diletakkan di atas meja makan utama ruang tengah. Langkah kedua kakiku terasa sangat berat. Seolah-olah ada beban seberat berpuluh-puluh kilogram besi yang mengikat kencang pergelangan kakiku. Saat aku mulai berjalan mendekati pembatas ruang makan, aku mendengar suara beberapa tante dan saudara sepupu wanita Arga sedang asyik mengobrol dengan nada suara yang seru. Si Risa itu sebenarnya sudah sangat beruntung sekali ya bisa menikah dengan Arga. Suara Tante Widya terdengar jelas masuk ke telingaku. Arga itu lulusan universitas ternama.
Pekerjaannya sangat mapan di Jakarta sebagai seorang konsultan keuangan. Sementara Risa, dia cuma modal membuka usaha catering rumahan kecil-kecilan di kampung. Bisa tinggal di rumah besar dan enak seperti ini, harusnya dia tahu diri dan banyak bersyukur. Ibu Salmah tertawa kecil mendengar ucapan itu. Sebuah suara tawa yang selama ini selalu kukira ramah namun ternyata mengandung racun yang sangat mematikan. Iya, Widya. Makanya sejak awal mereka menikah, saya langsung suruh Risa tinggal di sini bersama saya agar dia bisa mengurus rumah dengan benar. Tapi ya begitulah perempuan zaman sekarang. Semenjak dia hamil besar ini kelakuannya jadi luar biasa manja. Sedikit-sedikit mengeluh lelah. Sedikit-sedikit mengeluh sakit perut bawah. Padahal pekerjaannya sehari-hari cuma di dalam dapur saja. Tidak seberat orang-orang yang harus pergi kerja kantoran. Ah, benar sekali, Mbak Salmah. Perempuan muda generasi sekarang memang mentalnya lembek-lembek. Sangat berbeda jauh dengan angkatan kita dulu yang tangguh. Timpal seorang saudara sepupu wanita Arga dengan nada bicara yang penuh dengan kesan meremehkan. Teko kaca berisi es teh manis di tangan kananku berguncang hebat, hingga beberapa tetes air esnya tumpah membasahi permukaan lantai marmer. Dadaku rasanya seperti baru saja dihantam oleh sebuah batu besar yang sangat berat. Semua ketulusanku selama ini, semua rasa hormatku yang tetap memaksakan diri memasak sejak subuh tadi meski seluruh tubuhku menjerit kesakitan, ternyata hanya dianggap sebagai sebuah tontonan kemanjaan yang tidak berguna di mata mereka semua. Aku hanya dianggap sebagai seorang benalu beruntung yang dinikahi oleh anak laki-laki kebanggaan mereka. Aku meletakkan teko kaca itu di atas meja makan dengan hentakan tangan yang agak gemetar. Beberapa orang yang sedang duduk di meja makan tersebut langsung terdiam seketika saat melihat kehadiranku yang tiba-tiba. Namun tidak ada satupun dari wajah mereka yang menunjukkan rasa bersalah atau canggung. Mereka hanya menatapku dengan pandangan mata yang datar dan dingin. Lalu kembali melanjutkan memakan potongan daging gulai mereka yang hangat dengan sangat lahap. Aku segera berbalik badan kembali menuju area dapur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena tenggorokanku sudah terasa terlalu sakit dan tercekat untuk sekadar mengeluarkan suara. Kepergian ke apotek. Waktu telah menunjukkan pukul 12:30 siang. Rasa sakit yang luar biasa di perut bagian bawahku kini telah mencapai tingkat yang tidak akan bisa kutoleransi lagi sebagai seorang manusia. Aku langsung terduduk lemas di atas lantai marmer dapur yang dingin. Mencengkeram pinggiran meja kayu dengan kedua tangan yang memutih kehabisan darah. Irama napasku memburu dengan sangat cepat dan tidak beraturan. Arga yang baru saja melangkah masuk ke dalam dapur untuk menaruh beberapa piring kotor bekas tamu langsung berteriak panik saat melihat posisiku yang mengenaskan itu. "Risa! Ya Tuhan! Kamu kenapa, sayang?" Arga langsung menjatuhkan piring kotor itu ke wastafel lalu bergerak cepat berlutut di sampingku, mengangkat kepala dan pundakku ke atas pangkuannya. Wajah suamiku langsung dipenuhi oleh rasa ketakutan yang luar biasa saat merasakan seluruh permukaan tubuhku yang sudah basah kuyup oleh cucuran keringat dingin. "Mas Arga, sakit sekali, perutku rasanya seperti sedang diperas dan dipelintir dari dalam. Aku sudah benar-benar tidak kuat lagi berdiri." Rintihku dengan suara yang sangat serak sambil mencengkeram kencang kemeja yang dikenakannya. Arga langsung mengeluarkan gawai dari dalam saku celananya dengan tangan yang bergetar hebat. Dia segera menghubungi nomor kontak dokter spesialis kandungan yang selama ini memeriksa kehamilanku. Setelah menjelaskan secara singkat dan panik mengenai kondisi fisikku melalui telepon, wajah Arga berubah menjadi semakin pucat pasi. Dokter di seberang telepon mengatakan bahwa aku kemungkinan besar sedang mengalami fase kontraksi aktif yang sangat berbahaya yang dipicu oleh faktor kelelahan fisik yang teramat sangat ekstrim. Dan aku harus segera meminum obat penguat kandungan khusus yang pernah diresepkan sebelumnya jika obat itu masih tersimpan di rumah. "Obat penguat kandungan cadanganmu sudah habis di dalam kotak obat kamar, Risa. Aku harus pergi ke apotek sekarang juga untuk membelinya kembali," kata Arga dengan nada suara yang panik.
Dia segera berdiri tegak dan menoleh ke arah ibunya yang kebetulan sedang melangkah masuk ke dalam dapur untuk mengambil sendok tambahan. "Ibu, tolong jaga Risa di sini sebentar. Jangan biarkan dia bergerak sedikit pun atau menyentuh pekerjaan apapun di dapur ini. Aku mau pergi ke apotek sekarang untuk membeli obat kandungan darurat. Kondisi kandungan Risa sekarang sedang sangat berbahaya," kata Arga dengan nada suara yang sangat tinggi dan tegas, menuntut perhatian penuh dari ibunya tanpa bisa dibantah. Ibu Salma hanya menganggukkan kepalanya pelan dengan ekspresi wajah yang tampak agak canggung dan malas. Iya, sudah sana kamu cepat pergi beli. Tidak usah banyak bicara dan berisik di dapur." Arga menatap wajahku sekilas dengan pandangan mata yang dipenuhi oleh rasa penyesalan yang mendalam. "Tunggu aku kembali, sayang. Hanya 10 menit aku akan segera kembali ke sini," katanya lalu berlari dengan sangat kencang keluar dari dalam rumah melalui pintu samping dapur. Begitu suara deru mesin sepeda motor Arga terdengar menghilang dari halaman depan rumah, Ibu Salmah langsung membalikkan badannya dan menatapku yang masih terduduk lemas di atas lantai dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa kesal dan jengkel yang teramat sangat. Tumpahnya panci gulai. "Risa, cepat kamu bangun dari lantai itu. Jangan terus-menerus membuat drama kesakitan di atas lantai dapur seperti itu. Tidak enak dan memalukan dilihat oleh saudara-saudaramu jika mereka masuk ke dalam sini." Suara Ibu Salmah terdengar sangat dingin, tajam, dan sama sekali tanpa ada rasa empati atau rasa kasihan sedikit pun sebagai seorang wanita. Aku mencoba sekuat tenaga menegakkan seluruh tubuhku yang lemas dengan menggunakan sisa-sisa energi terakhir yang masih kumiliki. "Ibu, saya benar-benar kesakitan. Seluruh telapak kaki dan tangan saya sudah terasa sangat dingin." "Halah, jangan selalu melebih-lebihkan sesuatu yang biasa. Itu di atas tungku kompor gulainya sudah matang sempurna. Panci raksasa itu harus segera kamu bawa keluar sekarang juga ke atas meja makan utama karena tamu-tamu di depan sudah mulai kehabisan kuah gulai. Cepat kamu angkat panci itu sekarang," perintah Ibu Salmah dengan nada suara yang membentak sambil menunjuk sebuah panci aluminium ukuran raksasa yang masih mengepulkan asap uap panas di atas nyala api tungku kompor. Aku menatap panci raksasa itu dengan pandangan mata yang nanar dan kabur. Panci tersebut ukurannya sangat besar dan berbobot sangat berat. Biasanya dalam kondisi normal pun aku selalu membutuhkan bantuan fisik dari Arga hanya untuk sekadar memindahkannya. Namun melihat tatapan mata Ibu Salmah yang dipenuhi oleh rasa intimidasi, kemarahan, dan ancaman yang kuat, aku terpaksa melangkah maju dengan seluruh tubuh yang sudah terhuyung-huyung tidak seimbang. Aku memegang kedua telinga besi panci raksasa itu menggunakan bantuan kain lap kain yang tebal. Rasa panas yang menyengat langsung terasa menembus kulit telapak tanganku. Namun aku mengabaikannya demi menghindari keributan. Aku mengangkat panci raksasa itu perlahan-lahan dari atas tungku kompor, menahan beban berat masakan yang langsung memberikan tekanan sangat kuat pada rongga perut bagian bawahku. Langkah kaki pertama keluar dari area dapur menuju ruang tengah masih terasa aman meskipun goyah. Namun tepat saat aku mengambil langkah kaki kedua di ambang batas pintu antara dapur dan ruang makan utama, sebuah sensasi cairan hangat yang sangat pekat tiba-tiba saja mengalir deras dengan sangat cepat di sepanjang kedua bagian dalam kakiku, membasahi seluruh kain daster sederhana yang kukenakan hingga menetes deras ke atas permukaan lantai. Plop! Detak jantungku rasanya seperti langsung berhenti berputar seketika itu juga. Aku melihat ke arah bawah kakiku. Sebuah genangan cairan bening dalam jumlah banyak yang bercampur dengan sedikit bercak darah berwarna merah muda telah memenuhi permukaan lantai marmer di bawah telapak kakiku. Air ketuban kandunganku telah pecah sepenuhnya. Bersamaan dengan pecahnya ketuban tersebut, sebuah gelombang rasa sakit yang luar biasa dahsyat, tajam, dan tak tertahankan langsung menghantam seluruh area pinggang, punggung, dan perut bawahku. Seolah-olah seluruh jaringan tubuhku sedang ditarik paksa untuk dipatahkan menjadi dua bagian yang terpisah. "Ibu," suaraku tercekat di dalam tenggorokan. Hanya mampu keluar berupa bisikan lirih yang sangat lemah dan tidak berdaya.
Ibu Salmah yang sedang berdiri diam di dekat meja makan utama menolehkan kepalanya ke arahku dengan dahi yang berkerut sangat dalam dan jengkel. Apa lagi yang kamu tunggu, Risa? Cepat bawa panci gulainya ke sini. Tamu sudah mengantre. Tahan dulu rasa sakitmu itu. Risa, tamu-tamu dari luar kota ini masih pada posisi makan. Jangan membuat seluruh rentetan acara keluarga hari ini menjadi berantakan total hanya karena kamu mau melahirkan sekarang juga. Seru Ibu Salmah dengan kalimat yang sangat kejam dan biadab. Dia terbukti jauh lebih mementingkan kenyamanan para tamu undangannya daripada memikirkan keselamatan nyawa menantu dan calon cucu pertamanya sendiri. Mendengar deretan kata-kata yang begitu keji dan tidak manusiawi itu, seluruh pertahanan mental dan fisikku runtuh total dalam 1 detik yang singkat. Rasa sakit fisik yang datang bertubi-tubi seperti gelombang ombak membuat seluruh jaringan persendian kedua kakiku kehilangan dayanya secara instan. Kedua belah tanganku langsung menjadi sangat lemas kehabisan tenaga, dan pegangan kain lep pada kedua telinga panci raksasa itu terlepas begitu saja dari genggaman jariku. Brak! Perang! Suara benturan keras yang sangat dahsyat menggema memekakan telinga di seluruh penjuru ruangan rumah. Panci aluminium ukuran raksasa itu jatuh dengan sangat keras menghantam permukaan lantai marmer, membuat seluruh kuah gulai kambing yang masih sangat panas, mendidih, dan berminyak tumpah ruah membanjiri lantai ruang makan ke segala arah, mengenai kaki beberapa saudara Arga yang sedang duduk santai di dekat meja makan. Ratusan pecahan piring porselen dan gelas kaca ikut hancur berserakan ke segala sudut ruangan. Anak-anak kecil yang sedang berada di dekat sana langsung berteriak histeris dan menangis dengan sangat keras karena terkejut. Bersamaan dengan tumpahnya seluruh masakan hasil kerja keras sejak subuh itu, tubuhku ambruk, jatuh telentang di atas lantai marmer yang dingin, tepat di tengah-tengah genangan kuah gulai yang panas dan aliran air ketubanku sendiri yang terus mengalir deras tanpa bisa kuhentikan lagi. Kepulangan yang mencekam. Pandangan dari kedua mataku mulai berubah menjadi sangat kabur dan redup secara perlahan. Hanya menyisakan bayangan-bayangan hitam melingkar yang bergerak acak di langit-langit plafon rumah. Aku samar-samar masih bisa mendengar suara teriakan histeris penuh kepanikan dari beberapa tante Arga yang mulai bergerak mundur, karena takut melihat kondisiku yang sudah terkapar tidak berdaya dengan cairan darah yang mulai merembes deras di atas lantai marmer. Ya ampun! Salmah! Itu menantumu si Risa, air ketubannya sudah pecah total. Dia mengalami pendarahan hebat. Teriak Tante Widya dengan nada suara panik yang luar biasa keras menembus ruangan. Namun, di tengah segala suasana kepanikan yang sedang melanda ruang makan tersebut, aku masih bisa mendengar dengan sangat jelas suara dari Ibu Salmah yang terdengar dipenuhi rasa ketakutan namun tetap diselimuti oleh rasa jengkel yang mendalam. Aduh! Kenapa sih dia malah harus jadi begini sekarang? Bikin kotor seluruh permukaan lantai saja. Acara makan siang keluarga besar ini jadi berantakan semua kalau keadaannya sudah sekacau ini. Brak! Pintu depan rumah mewah milik keluarga mertuaku itu terbuka dengan sangat keras, hingga bagian kayunya menghantam permukaan dinding beton di sekitarnya. Arga berdiri tegak di ambang pintu masuk dengan napas yang memburu sangat cepat, terengah-engah, dan sebuah kantong plastik putih dari toko apotek berada di dalam genggaman tangan kanannya. Pandangan mata Arga langsung tertuju lurus ke arah area ruang makan utama, dan pada detik itu juga, seluruh aliran darah di tubuh Arga rasanya seperti langsung membeku tanpa sisa. Kantong plastik berisi obat di tangan kanannya jatuh terlepas begitu saja ke atas lantai. Wajah Arga berubah drastis menjadi sangat putih pucat, seputih wajah mayat yang telah kehilangan seluruh aliran darahnya. Saat mata kepalanya sendiri menyaksikan aku, istrinya yang sedang hamil tua 9 bulan, terbaring lemah tidak berdaya di atas lantai di antara tumpahan masakan panas dan genangan darah pendarahan. Sementara ibunya sendiri masih berdiri diam di dekat meja makan dengan ekspresi wajah yang menggerutu kesal penuh kejengkelan. Arga berlari dengan sangat kencang seperti seorang pria yang telah kehilangan akal sehatnya, menendang kasar semua kursi makan kayu yang menghalangi jalur jalannya hingga kursi-kursi itu terguling hancur di atas lantai marmer.
Dia langsung bersekutu lutut di samping tubuhku, mengangkat kepala dan bahuku ke dalam pelukan kedua tangannya dengan kondisi tubuh yang bergetar hebat seperti orang yang sedang menggigil kedinginan di tengah badai. "Risa, sayang, hei, tolong lihat aku. Buka kedua matamu, Risa," teriak Arga dengan nada suara yang pecah dan parau karena rasa ketakutan yang teramat sangat mendalam menekan jiwanya. Air mata suamiku langsung tumpah membanjiri permukaan pipiku saat dia melihat kedua bola mataku yang sudah mulai memutih dan setengah terpejam kehabisan kesadaran. "Mas Arga, sakit sekali, tolong selamatkan anak kita," bisikku dengan sisa-sisa kesadaran terakhirku yang sudah sangat tipis sebelum akhirnya seluruh pandanganku menjadi benar-benar gelap gulita tanpa warna. Di tengah keheningan suasana ruang tamu yang mendadak berubah menjadi sangat mencekam dan kaku itu, salah satu saudara sepupu pria Arga yang bernama Doni berjalan melangkah mendekat dengan posisi tangan yang memegang sebuah gawai pintar. Wajah Doni tampak dipenuhi oleh rasa penyesalan, canggung, dan ketakutan yang mendalam terhadap Arga. "Arga, maafkan aku sebelumnya. Tadi pagi hari sejak subuh aku sempat merekam suasana kegiatan di dapur belakang secara sembunyi-sembunyi untuk tujuan membuat video konten hiburan di akun media sosial pribadi saya. Tapi kamera gawai saya tidak sengaja ikut merekam seluruh rentetan kejadian yang menimpa istrimu sejak fajar subuh tadi," kata Doni dengan nada suara yang bergetar ketakutan sambil menyerahkan gawai pintarnya yang sedang memutar sebuah rekaman video kepada Arga. Arga mengambil gawai pintar itu dengan kondisi mata yang sudah merah membara memancarkan kilat kemarahan yang sangat mengerikan. Di dalam rekaman video yang berdurasi beberapa menit tersebut, terlihat dengan sangat jelas bagaimana aku terus dipaksa berdiri memotong bumbu dan daging sejak pukul 4 pagi hari sambil memegang pinggangku yang kesakitan berulang kali. Rekaman video digital itu juga memperlihatkan dengan sangat benderang bagaimana Ibu Salmah mematikan kipas angin dinding dapur dengan gerakan kasar, membentakku di depan wastafel, melarangku untuk duduk beristirahat di kursi kecil, hingga kalimat terakhirnya yang tetap memaksa diriku untuk mengangkat panci gulai aluminium yang sangat berat meskipun aku sudah mengeluh mengalami kesakitan hebat di perut bawah. Seluruh bukti penyiksaan verbal dan fisik yang kulalui sejak fajar pagi hari kini tersaji dengan sangat benderang di depan mata kepala suamiku sendiri tanpa ada yang bisa ditutupi lagi. Meja kaca yang hancur. Arga menatap layar gawai pintar itu dengan saksama hingga rekaman video selesai diputar sepenuhnya. Suasana di dalam rumah besar milik keluarga mertuaku itu mendadak berubah menjadi sangat dingin, kaku, dan menekan jiwa. Seolah-olah seluruh pasokan oksigen di dalam ruangan telah habis tersedot keluar tanpa sisa. Rahang Arga menegang sangat keras. Urat-urat hijau di area leher dan pelipis kepalanya menonjol keluar dengan sangat jelas mengekspresikan puncak kemarahan tertinggi dari seorang manusia yang selama hidupnya selalu dikenal tenang, memilih diam, dan selalu mengalah demi menghormati orang tuanya. Arga perlahan-lahan berdiri tegak dari atas lantai marmer. Dia meletakkan gawai pintar milik Doni di atas meja dengan perlahan. Namun 1 detik kemudian, dengan sebuah gerakan tubuh yang sangat cepat, kuat, dan penuh dengan ledakan amarah yang luar biasa, Arga mengangkat sebuah kursi kayu jati berbobot berat yang berada di dekat jalurnya tinggi-tinggi ke atas udara. Krak, brak, perang. Arga membanting kursi kayu jati berat itu dengan segenap kekuatan fisiknya ke arah meja makan utama yang terbuat dari bahan kaca tebal. Suara hancurnya material kaca yang pecah berkeping-keping berhamburan di atas lantai marmer berbaur dengan jeritan histeris ketakutan dari para tante dan anak-anak kecil yang langsung bergerak berlarian menyelamatkan diri ke sudut ruangan terkunci. Tidak ada satupun pria dewasa di dalam ruangan tersebut, termasuk om-om Arga yang memiliki postur badan besar dan kekar, yang berani melangkahkan kaki maju 1 jengkal pun untuk sekadar menenangkan Arga yang kini penampilannya tampak seperti seekor singa liar yang siap mencabik-cabik mangsanya hingga hancur. "Arga, kamu sudah gila, ya? Berani-beraninya kamu membanting barang dan membuat kekacauan di depan ibu kandungmu sendiri," teriak Ibu Salmah dengan nada suara yang bergetar hebat.
Dia masih mencoba memaksakan otoritasnya sebagai seorang ibu meskipun seluruh tubuh fisiknya sudah menggigil ketakutan melihat sepasang mata anaknya yang sudah dipenuhi oleh kabut kemarahan hitam yang pekat. Arga melangkah maju beberapa langkah, mendekati posisi berdiri Ibu Salma hingga jarak di antara tubuh mereka hanya tersisa beberapa sentimeter saja. Embusan napas Arga terdengar kasar dan panas di depan wajah ibunya yang kini sudah mulai pucat pasi kehabisan keberanian. Siapa yang sebenarnya sudah gila di dalam rumah ini? Ibu? Siapa? Bentak Arga dengan suara menggelegar yang sangat keras hingga getarannya terasa bergetar sampai ke fondasi bangunan rumah besar ini. Perempuan yang sekarang sedang terkapar tidak berdaya di atas lantai marmer itu adalah istri sah saya. Dia sedang mengandung anak kandung saya, darah daging saya sendiri. Dan ibu tega memperlakukannya lebih rendah dan lebih kejam daripada seorang pelayan kontrak di dalam rumah ini. Ibu tahu atau tidak? Jika saya terlambat pulang 5 menit saja dari apotek tadi untuk membeli obat, saya bisa kehilangan nyawa istri dan calon anak saya sekaligus hanya karena kebiadaban, keegoisan, dan kesombongan ibu yang hanya memikirkan gengsi tidak berguna di depan tamu-tamu jauh ini. Teriak Arga dengan air mata kemarahan yang terus mengalir deras membasahi kedua belah pipinya. Ibu Salmah mencoba menggerakkan tangannya untuk memegang lengan Arga sambil menangis terseduh-seduh. Arga, ibu benar-benar tidak tahu kalau keadaannya akan jadi separah ini. Ibu cuma mau acara lebaranmu sukses di mata saudara. Arga menepis tangan ibunya sendiri dengan sebuah gerakan yang sangat kasar hingga tubuh Ibu Salmah terhuyung mundur ke belakang menabrak dinding. Jangan pernah berani menyentuh tubuh saya lagi dengan tangan itu. Ibu, saya selama ini memilih diam. Saya selalu mengalah. Saya membiarkan istri saya tinggal di dalam rumah ini karena saya selalu mengira ibu masih memiliki sedikit saja hati nurani sebagai seorang wanita dan seorang ibu. Tapi hari ini ibu membuktikan kepada saya bahwa ibu sama sekali tidak memiliki perasaan sebagai seorang manusia. Dengarkan ini baik-baik, kalian semua. Seru Arga dengan lantang sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah seluruh anggota keluarga besar yang berdiri menunduk ketakutan di sudut ruangan ruang tamu. Mulai detik ini, hari ini juga, di depan semua tumpahan makanan dan rumah mewah ini, saya, Arga, menyatakan diri keluar dari silsilah keluarga ini. Jangan pernah lagi mencari keberadaan saya. Jangan pernah berani datang ke tempat tinggal saya. Dan mulai hari ini, perempuan yang bernama Salmah ini bukan lagi ibu saya. Setelah meneriakkan kalimat pemutus hubungan keluarga yang sangat sakral, berat, dan mengerikan itu, Arga kembali berlutut di samping tubuhku yang lemas. Dengan sebuah gerakan tangan yang sangat hati-hati, lembut, dan penuh dengan rasa kasih sayang yang mendalam, dia mengangkat seluruh tubuhku yang sudah tidak berdaya ke dalam dekapannya. Dia berjalan dengan langkah kaki yang lebar meninggalkan rumah besar milik ibunya tanpa pernah sekalipun menolehkan kepalanya ke belakang lagi, mengabaikan suara tangisan histeris dari Ibu Salmah yang meratapi kepergian anak laki-laki tunggal kebanggaannya yang kini telah hilang dari sejarah hidupnya selamanya akibat kesombongan dan egonya sendiri. Detak jantung yang lemah. Suara raungan sirene dari mobil ambulans darurat yang membawa tubuh kami memecah keheningan arus lalu lintas jalan raya kota pada siang hari yang terik itu. Di dalam kabin mobil ambulans yang bergerak dengan kecepatan tinggi, Arga terus-menerus menggenggam dengan sangat erat telapak tangan kiriku yang sudah terasa sangat dingin dan kaku kehabisan suhu tubuh normal. Dia mencium punggung tanganku berulang-ulang kali sambil tiada hentinya merapalkan doa-doa keselamatan di sela-sela suara tangisnya, yang belum juga bisa mereda sejak dari rumah. Bertahanlah, Risa. Tolong tetap bertahan hidup demi aku dan demi calon anak kita. Sayang. Bisik Arga dengan nada suara yang sangat parau dan bergetar tepat di samping lubang telingaku. Begitu mobil ambulans tiba di area halaman unit gawat darurat Rumah Sakit Pusat Kota, tim dokter spesialis dan perawat langsung bergerak dengan sangat cepat memindahkan tubuhku ke atas ranjang dorong darurat menuju ke dalam ruang operasi utama. Kondisi fisikku secara medis dinyatakan berada dalam fase yang sangat kritis dan darurat karena telah kehilangan banyak pasokan darah.
akibat mengalami fenomena solusio plasenta rahim yang dipicu langsung oleh faktor kelelahan fisik yang teramat sangat ekstrim. Aku segera dipasangi masker alat bantu oksigen di wajah, dan berbagai jenis kabel sensor pemantau medis mulai ditempelkan di seluruh permukaan tubuhku. Di tengah-tengah kondisi kesadaranku yang timbul dan tenggelam akibat pengaruh dari suntikan obat-obatan dosis tinggi dan rasa sakit yang luar biasa, aku masih bisa melihat samar-samar wajah Arga yang dengan setia tetap berdiri tegak di samping ranjang dorongku, hingga mencapai batas pintu pembatas ruang operasi yang steril. Aku akan selalu ada di sini menunggu kalian. Risa, aku tidak akan pernah pergi kemana-mana dari sisi pintu ini. Kamu adalah wanita yang kuat, kata Arga dengan tatapan mata yang penuh dengan rasa keyakinan yang kuat yang seketika menjadi satu-satunya lentera jiwa yang menjagaku agar tidak menyerah kalah pada kegelapan malam yang dingin. Proses jalannya operasi sesar darurat berlangsung selama hampir 2 jam penuh yang rasanya berjalan seperti berabad-abad lamanya bagi Arga yang setia menunggu dengan cemas di luar ruangan operasi. Di dalam ruang operasi yang dingin dan kedap suara itu, aku terus berjuang sekuat tenaga di antara batas hidup dan mati, mengandalkan sisa-sisa semangat hidup terakhirku demi bisa melihat wajah dari buah hati yang telah kukandungi selama 9 bulan ini penuh dengan penderitaan batin. Dan tepat pada pukul 3 sore hari yang cerah, sebuah suara tangisan kecil yang melengking sangat nyaring namun terdengar luar biasa indah dan merdu akhirnya memecah seluruh ketegangan di dalam ruangan operasi tersebut. Owek! Owek! Air mataku langsung mengalir bebas mengalir di balik masker oksigen saat tim dokter mengangkat tubuh seorang bayi perempuan kecil yang berkulit kemerahan bersih ke atas permukaan dadaku untuk melakukan proses inisiasi menyusu dini yang pertama. Dia terlahir ke dunia dengan selamat, utuh, dan sehat tanpa ada kekurangan fisik satu apapun, meskipun kondisi detak jantungnya sempat melemah akibat faktor kelelahanku yang ekstrim. Arga yang langsung diizinkan melangkah masuk setelah seluruh proses operasi selesai dikerjakan langsung menangis sejadi-jadinya di samping ranjang tempat tidurku, memeluk erat kepala kami berdua dengan rasa syukur yang tidak akan pernah bisa diukur dengan menggunakan kata-kata oleh manusia manapun di atas muka bumi ini. Rumah untuk memilih. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa besar tersebut. Suara kumandang takbir perayaan Idul Adha kembali terdengar bergema dengan sangat syahdu dari corong pengeras suara Masjid Agung yang terletak tidak jauh dari area lokasi rumah kontrakan kecil tempat tinggal kami yang baru. Sinar matahari pagi hari masuk dengan bebas melalui celah-celah jendela kaca depan rumah yang bersih, menerangi seluruh sudut ruang tengah rumah kami yang sederhana namun terasa sangat luas dan lapang karena selalu dipenuhi oleh energi kedamaian, kehangatan, dan kebahagiaan yang sejati. Aku berdiri tegak di dalam ruangan dapur kecil yang hanya berukuran 2 kali 3 meter ini, mengaduk sebuah panci berisi masakan gulai daging sapi yang ukurannya tidak terlalu besar. Hanya dibuat cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kami bertiga saja hari ini. Aku mengenakan pakaian daster rumahan yang bersih dengan tatanan rambut yang diikat dengan rapi. Ekspresi wajahku tampak sangat segar, cerah, merona merah, dan tidak ada lagi sisa-sisa dari gurat kelelahan fisik atau ketakutan mental yang dulu selalu setia menghantui hari-hariku saat masih terkurung di dalam rumah besar milik Ibu Salmah. Dari arah ruang tengah rumah, suara tawa yang renyah dan menggemaskan dari seorang bayi perempuan kecil yang baru berusia 1 tahun terdengar sangat menghibur hati. Nama anak kami adalah Nabila. Dia sedang asyik bermain dengan beberapa mainan balok susun kayunya di atas permukaan karpet bulu yang tebal sambil sesekali dikit-kikit digendong oleh Arga yang pada hari raya ini sengaja mengambil cuti libur kerja penuh dari kantornya di Jakarta demi bisa merayakan Lebaran bersama kami dengan tenang. Arga berjalan melangkah masuk ke dalam area dapur sambil menggendong Nabila di dalam lengan kanan tubuhnya. Sementara tangan kirinya membawa secangkir teh melati hangat yang kemudian diletakkannya di atas meja samping kompor tempatku memasak. Dia mengecup keningku dengan sangat lembut dari posisi samping. Bagaimana kondisi masakan gulainya? Sayang, apakah sudah matang? Ada hal lain yang bisa kubantu siapkan? Tanya Arga dengan seulas senyuman hangat yang kini selalu setia menghiasi wajahnya setiap hari semenjak kami resmi pindah dari rumah ibunya. Sudah hampir matang sempurna.
Mas Arga, tolong bantu siapkan beberapa mangkuk ukuran kecil di atas meja makan tengah saja. Jawabku sambil membalas senyumannya dengan pandangan mata yang dipenuhi oleh rasa cinta yang sangat mendalam. Selama rentang waktu 1 tahun ini, Ibu Salmah bersama dengan beberapa kerabat dekatnya dari kota seberang sebenarnya sempat mencoba menghubungi nomor kontak Arga berulang-ulang kali melalui sambungan telepon, atau bahkan nekat datang langsung ke area kantor tempatnya bekerja di Jakarta hanya untuk meminta maaf dan memohon dengan sangat agar kami mau kembali pulang tinggal di rumah besar itu. Mereka menceritakan bahwa semenjak kepergian Arga dari rumah, suasana di dalam rumah besar tersebut berubah menjadi sangat sepi, gersang, tidak terurus. Dan Ibu Salmah kini sering mengalami sakit-sakitan karena harus menanggung rasa malu sosial yang luar biasa besar dari para tetangga lingkungan sekitar yang akhirnya mengetahui alasan sebenarnya mengapa anak laki-laki tunggal kebanggaannya memilih untuk pergi memutus hubungan kekeluargaan dengannya. Namun Arga tetap kokoh dan teguh pada prinsip keputusan awalnya. Dia lebih memilih untuk tetap menjaga jarak hubungan yang aman dan tegas demi bisa melindungi kesehatan mental, batin, dan fisikku serta anak kami dari potensi racun egoisme ibunya di masa depan nanti. Kami semua terbukti jauh lebih memilih untuk hidup mandiri di dalam rumah kontrakan kecil dengan halaman sempit ini, membayar semua biaya kebutuhan hidup kami menggunakan hasil keringat kami sendiri, tanpa perlu lagi dihantui oleh rasa takut akan penindasan fisik berkedok bakti anak yang keliru. Aku mematikan saklar kompor lalu mengangkat mangkuk berisi gulai hangat itu ke atas meja makan kecil kami di ruang tengah. Arga duduk dengan santai di sebelahku sambil menyuapi Nabila potongan buah kecil dengan penuh rasa kesabaran. Saat suara takbir kembali bergema dengan indah di luar sana, aku memejamkan kedua mataku sejenak, mengucapkan beribu rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kekuatan jiwa padaku untuk bisa bertahan hidup melewati badai besar tahun lalu. Hari ini, Hari Raya Idul Adha tidak lagi menjadi sebuah momen yang menakutkan atau menyiksa bagiku, karena aku tahu pasti, aku akhirnya telah berada di dalam sebuah rumah yang benar-benar memilihku untuk tinggal, menghargaiku sepenuhnya sebagai seorang manusia yang utuh, dan mencintaku dengan ketulusan hati yang tanpa syarat untuk selamanya. Ketulusan seorang istri bukan untuk diuji melampaui batas kemanusiaannya. Dan bakti seorang anak bukan berarti membiarkan istrinya disiksa secara verbal maupun fisik. Harta, rumah besar, dan gengsi keluarga bisa hancur dalam sekejap mata. Tetapi kedamaian di dalam rumah tangga kecil yang saling menghargai akan tetap berdiri kokoh selamanya. Kisah Risa dan Arga mengajarkan kita semua bahwa ketegasan seorang suami adalah pelindung utama keutuhan sebuah keluarga. Jangan pernah mengorbankan nyawa dan kebahagiaan orang yang kamu cintai hanya demi sebuah penilaian semu di mata orang lain. Bagaimana tanggapan kalian mengenai keputusan tegas Arga untuk membanting meja kaca dan memilih keluar dari rumah ibunya demi menyelamatkan Risa? Apakah tindakan Arga sebagai suami sudah benar? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk menuliskan dari kota mana asal kalian masing-masing agar kita bisa saling menyapa di kolom komentar bawah. Tekan tombol like dan subscribe sekarang juga pada channel ini agar kalian tidak ketinggalan video cerita drama kehidupan nyata yang penuh dengan hikmah dan inspirasi setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di tayangan cerita seru berikutnya.